Saudara-saudara, hari ini kita kembali bertemu lagi di dalam materi kedua. Kita akan belajar tentang dosa. Kita akan melanjutkan pelajaran kita yang lalu dan kita akan membahas tentang apa itu dosa. Mari kita berdoa sebelum kita belajar. Bapa Surgawi, kami mau belajar tentang firman-Mu dan Tuhan menolong kami untuk memahami kebenaran firman-Mu ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita untuk membuka kitab Kejadian pasal 3. Kitab Kejadian pasal 3. Saya mengajak kita untuk melihat ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Ayat 1 sampai 7. Demikian dituliskan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui, pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara-saudara, ada pertanyaan yang menarik dari banyak orang bahwa kenapa ya Allah kok iseng banget bikin pohon pengetahuan di tengah taman itu. Saudara, kalau kita membaca teks sebelumnya dalam pasal kedua, Tuhan berkata, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan. Semua. Saya mencoba membayangkan dari satu kebun, itu ada ratusan pohon yang berbeda satu sama lain. Sebut ada mangga, ada alpukat, ada belimbing. Ada banyak hal yang lain, rambutan, dan banyak pohon-pohon yang menarik di sana. Tetapi satu pohon diingatkan oleh Allah, jangan engkau makan. Artinya apa? Kalau kita bicara tentang teks ini, mungkin ratusan pohon dalam taman itu belum tentu bisa kita makan semuanya. Tapi mengapa kita tertarik pada satu pohon itu? Karena disitulah Allah memberikan kehendak bebas, tetapi bertanggung jawab. Semua boleh kau makan, tapi jangan yang ini. Semua boleh kau lakukan, tapi jangan ini. Allah tidak menciptakan kita sebagai robot. Allah tidak menciptakan kita di program demikian rupa. Tapi Allah menciptakan kita segambar dan serupa Dia. Artinya, kita adalah pribadi yang diciptakan dengan free will, kehendak bebas, seperti Allah yang bebas itu. Tapi bedanya, kita lebih cenderung memilih yang dilarang daripada yang diberikan untuk kita makan. Sederhana sekali, saudara. Di sebuah taman ada bangku, lalu ada kertas ditaruh di bangku tersebut, diberi keterangan, awas, cat masih basah. Kira-kira kebanyakan orang akan lakukan apa? Ya, kebanyakan orang akan menyentuh, membuktikan benar atau tidak. Ketika dia sudah sentuh dan nempel catnya, baru dia bilang, oh iya ya, basah. Kenapa kita tidak berani untuk berkata atau bilang, karena sudah diingatkan, maka saya tidak boleh menyentuh. Kalau sudah diingatkan, maka saya tidak boleh melakukannya. Nah, lalu pertanyaannya, apakah itu dosa? Dosa tidak sama dengan kesalahan, yaitu pelanggaran manusia terhadap hukum dan tatanan yang ada. Kalau hanya sebuah kesalahan, tentu orang bisa melepaskan diri dari kesalahannya. Tetapi dosa tidak.
Kalau kesalahan orang bisa merubahnya, bisa diubah yang jelek menjadi baik. Itu kalau kesalahan, tapi dosa tidak bisa. Dosa itu adalah suatu kekuatan atau kuasa yang sangat mengancam manusia, yang membuat manusia memberontak kepada Allah. Ini kata kuncinya. Dosa adalah pemberontakan kepada Allah. Karena apa? Karena kita tidak taat. Kita ingin menjadi seperti Allah. Oh, menjadi seperti Allah bagaimana Pak Pendeta? Ya, kita tidak pernah puas dengan apa yang Tuhan berikan pada kita. Semua pohon, nggak pernah puas, malah tertarik dengan yang dilarang itu. Kita ingin menjadi seperti Allah, karena si perempuan ini pun dibujuk. Ketika kau makan, kau akan tahu tentang hal yang baik dan yang buruk. Lalu pertanyaannya, kalau begitu, apa maksud Allah dengan pohon itu? Berarti apakah Allah memang sedang membuat dan merancangkan dosa? Saudaraku, kalau ditanyakan siapakah yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa, jawabnya pasti bukan Allah. Karena Allah sangat membenci dosa. Yang kedua, dosa bukan juga jatuh kepada manusia karena perbuatan Lucifer. Bukan karena iblis. Walaupun memang dosa atau iblis selalu menggoda manusia untuk jatuh dalam dosa. Ular adalah alat yang dipakai oleh iblis untuk membujuk manusia jatuh dalam dosa. Tapi keputusannya adalah di tangan manusia itu sendiri. Jadi siapakah sebenarnya yang menyebabkan manusia itu jatuh dalam dosa? Jawabnya adalah manusia itu sendiri. Kitalah yang tidak bisa mau taat, yang tidak bisa mau setia. Kita ingin lebih dan lebih. Sudah dikasih ratusan pohon dalam kehidupan kita, tapi kita masih ingin yang satu itu. Padahal sudah disebut, jangan sentuh. Hari ini kita belajar, saudaraku, bagaimana kemudian relasi manusia itu menjadi rusak. Ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Mereka menutupi diri mereka dengan perbuatan baik. Kita akan belajar untuk hari esok tentang apakah perbuatan baik kita dapat membawa keselamatan pada kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar bahwa dosa bukan dari Allah. Dosa juga bukan dari iblis. Bukan dari ular yang menyerupai iblis. Tetapi dosa itu datang dari kami yang tidak setia, yang lebih memilih kehendak bebas kami tanpa bertanggung jawab. Ular adalah media. Godaan di tengah dunia ini adalah media. Kegemerlapan hidup, harta, kekayaan, jabatan, posisi, itu adalah sebuah media. Tapi bagaimana kami menyikapinya, itu tergantung sejauh mana kami mengenal Engkau ya Allah. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Dalam Yesus, kuatkan kami untuk kami dapat berkata tidak terhadap dosa. Amin. Saudara-saudara Tuhan Yesus kasihi, tetap semangat, tetap jaga hidup kita. Jangan pernah mau terbujuk rayu oleh apapun. Tetap lihat apa yang Tuhan nyatakan di dalam kebenaran firman-Nya bagi kita. Tetap semangat, Tuhan Yesus berkasihi saudara. Amin.